Tutorial teknik mencari dan menulis berita. Topik kedua dari 40 topik. Masa awal jurnalistik dan kelahiran jurnalistik secara akademis. Literatur ilmu komunikasi senantiasa menjelaskan bahwa cikal bakal kegiatan jurnalistik dimulai pada zaman Romawi kuno ketika Julius Caesar berkuasa, 100–44 sebelum Masehi. Waktu itu, ia mengeluarkan peraturan agar kegiatan-kegiatan senat setiap hari diumumkan kepada khalayak dengan ditempel pada semacam papan pengumuman yang disebut dengan akta diurna. Khalayak, sebagian besar tuan tanah dan hartawan, yang ingin mengetahui informasi menyuruh budak-budaknya yang bisa membaca dan menulis untuk mencatat segala sesuatu yang terdapat pada akta diurna. Dengan perantaraan para pencatat yang disebut diurnari, para tuan tanah dan hartawan tadi mendapatkan berita-berita tentang senat. Dari kata akta diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal yang dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Kata ini kemudian diadopsi ke bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian, atau laporan. Dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis, wartawan. Di Cina, tercatat bahwa surat kabar terbit pada tahun 911 pada masa Kaisar Guangxu. Surat kabar ini bernama Qingpao atau Qingpao yang berarti kabar istana. Surat kabar ini diterbitkan dengan peraturan khusus dan pengawasan ketat dari Kaisar. Seperti halnya akta diurna, isi surat kabar ini adalah keputusan-keputusan rapat-rapat permusyawaratan dan berita-berita istana. Qingpao terbit tidak tetap. Baru pada tahun 1351 surat kabar ini terbit seminggu sekali secara teratur. Dunia persurat kabaran mengalami revolusi setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450. Segera informasi yang dicetak berkembang di mana-mana, tetapi belum muncul cetakan yang memenuhi syarat sebagai surat kabar, terutama syarat periodisasinya, ataupun bentuknya. Publikasi tercetak di masa awal itu sifatnya masih insidental, dalam format kuarto, dan banyak yang dicetak secara gelap. Jadi, masih berupa pamflet. Ada yang menyebutkan, berkat mesin cetak Gutenberg, muncul koran pertama pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada tahun 1493. Dalam perkembangan berikutnya, pada abad ke-17, kaum bangsawan di Inggris umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita, atau sindikat wartawan atau penulis, bermunculan bersama maraknya jumlah koran yang diterbitkan. Pada waktu yang hampir bersamaan, koran-koran eksperimental, yang bukan berasal dari kaum bangsawan, mulai pula diterbitkan terutama di Prancis. Berdasarkan berbagai penelaahan, sejarah jurnalistik menempatkan surat kabar yang diterbitkan pertama kali adalah Relation atau lengkapnya Relation aller Vornehmen und Gedenkwürdigen Historien. Surat kabar ini diterbitkan oleh keluarga Johann Carolus, tahun 1575 sampai tahun 1634, di kota Strasbourg, yang memiliki status kota bebas kekaisaran dalam Kekaisaran Roma Suci Bangsa Jerman. Pada 2005, World Association of Newspaper atau Asosiasi Surat Kabar Dunia memberikan pengakuan bahwa pamflet milik Carolus dicetak mulai tahun 1605, bukan tahun 1609 seperti yang selama ini diperkirakan. Petisi Carolus yang ditemukan di Arsip Strasbourg Municipal pada tahun 1980 dapat dikatakan sebagai awal terbitnya surat kabar. Surat kabar pertama sebagaimana yang kita kenal sekarang dan terbit setiap hari adalah Leipziger Zeitung, yang hadir di kota Leipzig pada tahun 1660. Jerman boleh dibilang pelopor surat kabar. Sebelum tahun 1640, Jerman telah memiliki 24 surat kabar tercetak. Selanjutnya, muncul surat kabar harian di negara lain, seperti Daily Current di Inggris tahun 1702, Journal de Paris, Prancis, 1777, Daily Advertiser, Philadelphia, Amerika Serikat, 1784, Algemeen Handelsblad, Belanda, 1830, dan Soerabaja Courant, Hindia Belanda atau Indonesia di zaman penjajahan, 1837. Kelahiran jurnalistik secara akademis. Secara akademis, jurnalistik pertama kali muncul di Universitas Basel, Swiss, pada 1884 dengan nama Zeitungskunde. Karl Bucher, tahun 1847 sampai tahun 1930, seorang ahli ekonomi bermazhab Jerman, adalah salah satu orang yang berjasa dalam lahirnya bidang ilmu tersebut. Perhatiannya terhadap Zeitungskunde bermula dari pengaruh pekerjaannya sebagai wartawan dan redaktor ekonomi pada surat kabar Frankfurter Zeitung. Pengabdiannya dalam dunia pers terus berlanjut.
Pada 1892, Bucer kembali ke Jerman dan memberikan kuliah di Universitas Leipzig dalam mata kuliah Zeitungskunde. Kuliahnya meliputi sejarah pers, organisasi pers, dan statistik pers. Nama Bucer selalu melekat hampir dalam setiap perbincangan tentang pers dan jurnalistik, khususnya dalam kerangka ilmu yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan atau pelatihan. Beberapa jasa monumental Bucer. 1. Untuk pertama kalinya, ia melakukan penyelidikan historis di bidang persuratkabaran. 2. Untuk pertama kalinya, ia mengajarkan pengetahuan persuratkabaran di kalangan masyarakat akademis. 3. Salah seorang pendiri sebuah lembaga persuratkabaran yang pertama di Eropa, yaitu Leipzig. Selain Bucer, sejarah pers juga mencatat peran penting Max Weber, tahun 1864 sampai tahun 1920. Sebagai sosiolog, dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian sosiologis terhadap problem persuratkabaran. Dengan pisau analisis sosiologis di tangannya, Weber berhasil membuat generalisasi yang sangat penting dalam pengembangan teori dan praktik jurnalistik. Lewat karyanya Sosiologi des Zeitungswissens, Weber mengemukakan dua hal pokok yang menarik. 1. Soal modal dan pengaruh para pemilik modal kepada redaksi. 2. Sifat kelembagaan, institution karakter, dari surat kabar. Dengan demikian, sejak fase Zeitungskunde, Max Weber telah menyinggung pertentangan abadi, yang selalu mungkin timbul di antara pihak redaksi dan direksi. Sementara itu, kajiannya tentang institution karakter menjadi dasar sistem anonimitas, yaitu tanpa menyebut nama wartawan, dan byline, atau menyertakan nama wartawan, dalam penulisan berita. Tahun 1925, perkembangan ilmu jurnalistik memasuki fase kedua. Sebutan ilmu itu berubah menjadi Zeitungswissenschaft, atau ilmu tentang persuratkabaran. Kualitas ilmu jurnalistik ditingkatkan. Ilmu ini semakin sistematis dengan dukungan ilmu-ilmu yang terkait, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Ribuan karya ilmiah dilahirkan. Bahkan, pada tahun 1928, sudah ada 500 disertasi yang mengangkat tema utama seputar problem persuratkabaran di Eropa. Munculnya radio, film, dan televisi membuat istilah Zeitungswissenschaft tak memadai lagi. Gagasan untuk mengganti Zeitungswissenschaft dengan publisistik pun muncul. Pada waktu itu, kekuatan pengaruh publisistik sudah mulai diperhitungkan. Fungsinya dapat dieksploitasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan dan menindak pihak yang berseberangan. Di awal pertumbuhannya di Jerman, publisistik berhadapan dengan ideologi Nazisme yang memang sangat kuat. Fungsi publisistik diselewengkan, semata-mata untuk mendukung kepentingan politik Nazi yang dipimpin Hitler. Usai Perang Dunia II, publisistik dibersihkan dari unsur-unsur politik yang disusupkan Hitler tersebut. Di Amerika Serikat lain lagi ceritanya. Istilah publisistik hampir tidak dikenal. Untuk menamai kegiatan persuratkabaran, baik sebagai ilmu maupun sebagai penyebaran berita, orang Amerika Serikat menggunakan istilah jurnalisme. Era persuratkabaran di Amerika Serikat mulai berkembang sejak tahun 1690. Saat itu, terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, Public Occurrences both Foreign and Domestic di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris. Sebagaimana di Eropa yang mengalami lika-liku, di Amerika jurnalisme baru terlembaga dengan baik pada awal abad ke-20. Tokoh penting yang memperjuangkan pendidikan jurnalisme secara akademis adalah Joseph Pulitzer, tahun 1847 sampai tahun 1911. Pulitzer sebetulnya menjadi besar bukan dalam praktik, tetapi karena ia berpikiran maju. Dalam tulisannya yang berjudul The College of Journalism tahun 1904, ia mengemukakan gagasan menarik untuk memberikan pendidikan yang cukup tinggi bagi wartawan yang berkualitas. Ia tetap berpendirian bahwa untuk menjadi seorang wartawan yang baik, selain memiliki bakat, terutama harus memiliki pendidikan yang cukup baik. Kecakapan dapat diperoleh dengan jalan pendidikan yang baik. Pendidikan jurnalistik di Amerika Serikat mulai berkembang dengan berdirinya School of Journalism pada 1912 di Columbia University, setahun setelah penggagas pertamanya Joseph Pulitzer meninggal dunia. Sejak itu, jurnalistik di untuk Amerika Serikat berkembang pesat, terutama karena didukung oleh lembaga pendidikan profesi secara khusus. Belakangan hari, kita kenal penghargaan tahunan bergengsi Pulitzer yang dianugerahkan antara lain untuk karya jurnalisme terbaik di Amerika Serikat. Itulah materi topik kedua tutorial teknik mencari dan menulis berita. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial.
Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.